Gua mau jujur sama lo malam ini. Ada hal-hal yang gue lakuin di umur 20-an yang sampai sekarang masih gue sesali. Bukan penyesalan yang dramatis, bukan satu keputusan besar yang hancurin segalanya, tapi penyesalan kecil yang menumpuk. Yang pelan-pelan gue sadari setelah waktunya udah nggak bisa balik. Dan malam ini gue mau ceritain itu ke lu. Bukan buat bikin lu takut, tapi biar lu nggak ngerasain hal yang sama. Selamat datang di Suara Tengah Malam. Di sini kita nggak ngomong yang manis-manis, kita ngomong yang bener. Umur 20-an itu aneh. Lo ngerasa punya banyak waktu, lo ngerasa masih muda, lo ngerasa keputusan-keputusan besar itu masih jauh. Nanti aja, besok aja, tahun depan aja. Dan itu tepat di situ di mana banyak dari kita mulai nyimpan penyesalan yang baru kerasa bertahun-tahun kemudian. Gua mau mulai dari yang paling sakit dulu. Hal pertama yang gua sesali, gua nggak belajar soal uang lebih awal. Di umur 20, gua pikir urusan investasi, nabung serius, dan perencanaan finansial itu urusannya orang yang udah tua. Urusannya orang yang udah kerja lama. Bukan urusan gua yang baru mulai. Jadi gua nikmatin aja. Gaji pertama gua habis, bonus pertama gua habis. Bukan buat hal yang gua inget sekarang, tapi buat hal-hal kecil yang waktu itu ngerasa penting. Dan gua nggak sadar bahwa setiap bulan yang gua lewatin tanpa nabung dan invest, itu bukan cuman kehilangan uangnya, tapi kehilangan waktu. Dan waktu itu yang paling mahal di dunia investasi. Karena compound interest itu butuh waktu buat kerja. Dan waktu yang udah lewat nggak bisa dibeli balik dengan uang sebanyak apapun. Kalau gue mulai invest 100.000 sebulan di umur 20, dengan return rata-rata reksadana saham di umur 40 itu, udah jadi angka yang bikin gue nggak perlu khawatir. Tapi gue nggak lakuin itu. Dan itu pilihan yang gue bayar sampai sekarang. Hal kedua yang gue sesali, gue terlalu peduli sama pendapat orang. Di umur 20, gue banyak ambil keputusan berdasarkan apa yang orang lain akan pikirin. Gue pilih jalan yang aman karena takut dilihat gagal. Gue nggak coba hal yang sebenarnya gue mau karena takut dihakimi. Gue habiskan energi yang luar biasa banyak buat manage persepsi orang lain tentang gue. Dan yang ironis, orang-orang yang gue khawatirin pendapatnya itu, sebagian besar bahkan nggak terlalu mikirin gue. Mereka sibuk sama hidup mereka sendiri, sama kekhawatiran mereka sendiri. Gua buang bertahun-tahun ngejar validasi dari orang yang sebenarnya nggak terlalu peduli. Sementara hal-hal yang beneran penting buat hidup gua tunda. Hal ketiga yang gua sesali, gua nggak investasi di diri gua sendiri lebih agresif. Bukan investasi uang, tapi investasi skill, investasi pengetahuan, investasi jaringan. Di umur 20, waktu lo itu luar biasa berharga. Lo belum punya tanggung jawab sebesar nanti. Lo belum punya cicilan yang nyekik. Lo belum punya orang-orang yang bergantung sama lo. Lo punya waktu yang relatif bebas, dan itu aset yang paling besar yang lo punya di umur itu. Tapi gue habiskan banyak dari waktu itu untuk hal-hal yang gak ngasih return jangka panjang. Hiburan yang gue bahkan gak inget sekarang, kekhawatiran tentang hal yang gak pernah kejadian, drama yang gak ada artinya. Sementara belajar skill baru, bangun koneksi yang bermakna, nemuin mentor yang bisa ngarahin gua, itu yang gua tunda. Karena ngerasa belum perlu. Karena ngerasa masih ada waktu. Hal keempat yang gua sesali, gua terlalu lama di tempat yang gak ada growth-nya karena ngerasa nyaman. Ada satu fase di umur 20-an gua di mana gua kerja di tempat yang sebenarnya gak ada masa depannya buat gua. Gajinya oke, orangnya baik, gak ada yang salah secara kasat mata. Tapi gue nggak belajar hal baru, gue nggak berkembang. Gue cuman hadir setiap hari dan pulang. Dan kenyamanan itu bahaya, karena dia nggak terasa kayak masalah. Sampai tiba-tiba lo nyadar 2 tahun udah lewat dan lo masih di titik yang sama. Comfort zone itu bukan tempat istirahat. Itu perangkap yang didesain buat kelihatan nyaman. Hal kelima, dan ini yang paling personal, gue nggak cukup jaga kesehatan gue waktu masih muda. Bukan cuman kesehatan fisik, tapi kesehatan mental. Gua normalisasi stres berlebihan. Gua normalisasi tidur kurang. Gua normalisasi mengabaikan sinyal-sinyal yang tubuh dan pikiran gua kasih karena ngerasa itu bagian dari kerja keras. Dan tubuh itu nyimpen semua yang lo lakuin ke dia. Dia nggak lupa. Waktu lo masih muda, efeknya mungkin nggak kelihatan. Tapi dia nyimpen. Dan suatu hari dia nagih. Jaga diri lo sekarang. Itu bukan kemewahan. Itu investasi jangka panjang, yang paling penting yang bisa lo lakuin.
Sekarang gue mau ngomong langsung ke lu yang lagi ada di umur 20-an. Lu punya sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Waktu. Dan cara lu pakai waktu itu sekarang akan nentuin banyak hal tentang hidup lu 10-20 tahun ke depan. Ini bukan berarti lu harus ngorbanin semua kesenangan sekarang. Bukan berarti lu harus hidup kayak robot yang cuma kerja dan invest. Tapi ini berarti mulai sadar, mulai intensional, mulai lakuin hal-hal yang future lu bakal berterima kasih, mulai sisain sebagian kecil penghasilan lu buat invest, bahkan kalau itu kecil banget. Mulai belajar sesuatu yang lu tahu bakal berguna. Mulai bangun kebiasaan kecil yang compounding efeknya baru kelihatan nanti. Mulai berani ambil risiko yang terukur sebelum tanggung jawab lu makin berat. Dan yang paling penting, mulai hidup buat diri lu sendiri. Bukan buat ekspektasi orang lain. Bukan buat kelihatan sukses di mata orang. Tapi buat versi hidup yang lu sendiri yang milih dan lu sendiri yang bangga. Karena umur 20-an itu nggak akan selamanya. Dan lu cuma akan nyadar betapa berharganya waktu itu. Waktu dia udah nggak ada. Jangan buang umur 20-an lu kayak gua. Ini suara tengah malam. Kita nggak janji, enak didengarnya, tapi kita janji, ini yang lu butuh denger. Sampai tengah malam berikutnya.